Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Apa kabar? Semoga sehat dan sukses selalu dimanapun kalian berada. Guys, terima kasih sudah klik video ini. Di video kali ini gue akan bahas permainan menarik dari pecatur Amerika Serikat Alice Lee. Ini usianya masih 15 tahun, masa depan catur Amerika Serikat. Walaupun dia pemain wanita ya, yang usianya masih muda, tapi gelarnya sudah memiliki gelar International Master Putra teman-teman. Artinya lebih tinggi dari Women Grandmaster. Nah, berhadapan dengan satu-satunya pecatur Indonesia, Iren Karisma Sukandar, di ajang FIDE World Rapid 2024 yang diadakan di New York, Amerika Serikat. Artinya, andalan Indonesia melawan andalan tuan rumah nih. Guys, ini game yang sangat menarik. Nonton terus sampai habis karena kita akan ambil pelajaran dari game ini, teman-teman. Dengan format waktu 15 menit dan bonus waktu 10 detik setiap melangkahnya. Putih, Alice Lee memulai dengan langkah D4. Hitam kuda ke petak F6, putih C4, dan hitam E6. Teman-teman, Alice Lee ini pernah menjadi juara Amerika dan pernah 2 kali menjadi juara runner up dari Amerika Serikat, teman-teman. Putih kuda ke petak F3, hitam mainkan langkah D5, Queen Gambit decline. Nah, tapi langkah berikutnya, putih mainkan langkah G3, yang artinya ini adalah Catalan opening, teman-teman. Ya, ini pembukaan andalannya Magnus. Kemudian hitam memukul pion C4, putih gajah G2, dan hitam mainkan langkah gajah B4 skak, putih menutup gajah D2, hitam C5. Ya, menopang gajah di petak B4. Putih bermain dengan menteri C2. Hitam melanjutkan dengan langkah rokade. Oke, karena ini momen kalkulasi ya, mungkin teman-teman bingung di sini. Kenapa hitam tidak memukul gajah dan kemudian mengambil pion petak D4? Kalau hitam di sini menukar gajah gelap di petak D2, maka putih akan melanjutkan dengan memukul dengan kuda di petak B1. Apabila hitam memukul pion petak D4, maka putih kuda C4. Yes, hitam tetap unggul pion. Tapi di langkah berikutnya, let's say hitam di sini mainkan rokade, maka benteng D1, kemudian kuda C6 menjaga pion petak D4, putih lanjutkan dengan rokade. Nah, di sini hitam belum nyaman ya, karena gajah gelapnya juga belum keluar dan pion di petak D4 ini juga rawan jatuh lah. Nah, jadi sebenarnya nggak ada untungnya juga kalau ngambil pion petak D4, akan seimbang juga. Nah, ini adalah pilihan aja, teman-teman. Dengan rokade dipilih, mengamankan raja. Kemudian putih di sini memukul pion petak C4, kemudian hitam gebuk gajah, digebuk lagi dengan kuda, dan kemudian gebuk pion D4. Putih gebuk lagi pakai kuda. Nah, ini kekuatan dari pembukaan Catalan. Hitam mengancam kuda dengan E5, sekaligus berniat untuk mengeluarkan gajah sepertinya. Kemudian putih, kuda mundur ke petak B3, tidak ingin menghalangi gajah. Ya, tujuan berikutnya mungkin mau kuda C5 supaya menekan pion B7 ini. Hitam mainkan langkah A5, kemudian putih benteng D1, hitam mainkan langkah menteri E7 menghindari pin. Ya, ancaman tidak langsung dari discover take. Kemudian putih rokade, hitam mainkan langkah kuda C6. Langkah yang menarik di langkah ke-13, kalau secara hitungan sekilas ya, kalau kita nggak ngitung nih, wah ini dapat pion nih ya. Tapi kalau kita hitung lebih tajam secara posisi, ini tidak menguntungkan buat putih. Why? Karena setelah gajah H3, benteng ke petak E1, maka hitam di sini bisa terus menggempur putih dengan A4. Kuda C5 jelas salah karena ada ancaman benteng di sini. Maka apabila kuda mundur ke petak C1, benteng FC8, let's say menteri mundur ke petak F3, maka mainkan lagi E4. Bertubi-tubi serangan akan dilancarkan oleh hitam. Nah, Alice Lee jelas tidak mau ya, karena rugi menghilangkan gajah Fianchetto sebagai kekuatan untuk hanya mengambil satu pion aja. Jadi apa langkah yang dimainkan oleh putih? Langkah yang menarik, menteri ke petak C5. Ya, tujuannya menukar menteri. Hitam jelas bagus menolak dengan menteri ke petak E6. Putih lanjutkan dengan kuda C4, menekan pion E5. Hitam menekan kuda dengan A4, kemudian benteng masuk ke petak D6, ancam balas ancam. Menteri ke petak G4, langkah yang kurang tepat. Langkah yang tepat di sini menteri ke petak F5, menteri ke petak G4. Putih mainkan langkah kuda B ke petak D2, memberikan pion di petak E2. Hitam mainkan dulu gajah ke petak E6. Kira-kira kenapa nggak mau ngambil pion E2? Nah, hati-hati kalau ada gratisan ya, maka menterinya di sini bisa kena trap ya. Kalau menteri E2, gajah F3, nah loh. Ke petak sini aja ada benteng ya, ke petak sini ada benteng, petak sini ada benteng, nggak bisa guys. Nggak bisa guys. Oke, jadi jangan hanya melihat satu langkah aja teman-teman, kalau mau mengikuti game dari pecatur top dunia.
Gajah ke petak E6 dimainkan. Kemudian putih di sini mengambil pion petak E5 dan ternyata bukan langkah yang tepat. Ya, lebih tepat apabila putih lakukan makan kuda dulu dan kemudian baru F3 supaya mencegah menteri E2. Apabila menteri ke petak H3 baru di sini mengambil pion E5 akan lebih bagus buat putih karena bisa mendapatkan lagi pion petak C6. Ya, lagi-lagi ini adalah permainan catur cepat. Jadi kalau teman-teman minta akurasi yang tinggi, ya harusnya karena faktornya waktunya sedikit ya, jadi ini mempengaruhi akurasi guys. Tapi walaupun itu, akurasi di game ini sebenarnya tinggi juga, yaitu putih 92%, sementara hitam 91,4%. Ya, kemudian putih lanjutkan dengan jalan kuda makan E5. Hitam menteri makan E2, ada ancaman kuda. Dan kemudian putih gebuk kuda lagi di petak C6, makan dan baru gajah ke petak F3. Kemudian hitam di sini mainkan langkah menteri A6. Putih unggul pion dengan benteng makan pion C6, langkah 21, hitam menteri A5. Kemudian putih menteri ke petak C2, bukan langkah yang tepat. Harusnya di sini ya sudah unggul pion, ya makan aja ya harusnya. Nggak tahu kenapa Lisli takut ya, menteri C2. Mungkin dia harus bermain dengan menteri. Hitam melanjutkan dengan mengancam kuda, benteng A D8. Putih kuda E4 naik, gebuk lagi gajah E4. Dan kemudian benteng D2, ini menarik. Karena putih bisa lakukan skak dulu, raja ke petak H8. Dan kemudian putih menteri E4. Dua pion udah putih unggul ya di sini. Ya, menteri E4 memberikan pion di petak B2. Tapi hitam tidak lakukan itu dulu, hitam lebih memilih menteri ke petak H5. Nah, ini menjadi pertanyaan ya. Kenapa nggak ambil pion petak B2 aja? Nah, karena ada menteri H4. Mati John, ya ancamannya. Nah, itu bahaya. Menteri H5 mengancam gajah. Gajah tidak bisa keluar. Dia memiliki ancaman dengan menteri B4 mengancam dua benteng. Kemudian hitam di sini benteng F ke petak D8. Mengunci benteng. Gajah B1 blunder dilakukan. Ya, dengan gajah yang terlalu jauh, harusnya di sini gajahnya ke petak E4 aja udah bagus. Tapi mundur banget nih. Kayaknya idenya mau menteri E4. Bisakah kalian temukan langkah terbaik hitam di sini? Ya, karena hitam di sini tidak menemukan langkah akurat, tapi di sini mainkan harusnya di sini gajah H3 dan apabila di sini benteng ke petak E1, benteng C1 nggak mungkin, checkmate. Apabila benteng E1 maka ada benteng ke petak D1. Ya. Ini mengunci. Apabila benteng ke petak C1, maka bisa makan dan kemudian ada menteri ke petak F3 atau menteri F3 nggak mungkin, ada menteri H4. Maka di sini bisa benteng ke petak D1 ya. Ya, lagi-lagi karena ini catur cepat teman-teman. Ya, hitam lebih memilih benteng ke petak D1 dianggap melewatkan taktik. Dan putih di sini harus menemukan langkah terbaik karena ancamannya pukul benteng D1, nggak gampang juga. Tapi hebatnya putih menemukan langkah terbaik. Dia gebuk gajah, tepat sekali. Tujuannya buat nutup benteng E1. Benteng pukul benteng, raja pukul benteng, dan kemudian mengambil benteng di petak E6. Putih punya 5 pion, hitam 3 pion tapi beda perwira. Hitam punya menteri dan benteng, putih menteri dan gajah. Ya, langkah ke-31 putih lanjutkan dengan raja G2 mengamankan raja. Hitam melakukan centralization, menteri D5 skak, raja ke petak H3, kemudian menteri ke petak D4, coba menukar, menyederhanakan, menteri ke petak A5, hitam mainkan langkah E5. Putih gajah C2 mengancam pion A4, hitam benteng F8. Tidak mungkin makan pion karena di sini ada ancaman benteng. Kemudian F4 dimainkan. Ini tujuannya mau menteri ke petak H5 ya. Bahaya. Kemudian menteri petak B2 mengancam gajah. Putih mainkan menteri A4. Hitam kembali lagi dengan menteri D4. Putih memukul pion E5. Dan hitam menteri makan menteri. Gajah makan menteri. Dan kemudian hitam benteng F2 ancam pion. Putih mainkan langkah E6. Kemudian hitam di sini benteng E2 menjaga pion bebas ya, kalau makan bisa promosi. Gajah ke petak D7. Hitam tidak bisa pukul pion di petak A2. Hitam mainkan langkah raja G8 di langkah ke-40. Coba bayangkan teman-teman, posisi begini kira-kira hitam bisa menang nggak? Hebatnya hitam bisa menang. Gimana itu bisa terjadi? Kita lanjutkan dengan A4. Kemudian raja ke petak F8, G4, G5. Dan kemudian raja G3, benteng ke petak A2. Kemudian raja F3, mulai salah, mulai kasih-kasih pion. Dia percaya diri untuk mempromosikan
salah satu pion ya dari 2 pion ini pastinya. Kemudian raja ke petak E4 naik, kemudian benteng ke petak F2, kemudian raja D5, raja ke petak E7, menjaga dulu supaya nggak bisa raja D6. Kemudian raja C5, benteng ke petak C2 skak, kemudian raja B6, hitam mainkan langkah blunder raja ke petak D6. Apa langkah terbaik untuk putih di sini? Yes, A5 langkah yang tepat. Harusnya tadi langkahnya adalah benteng B2 ya, atau benteng C4 untuk lakukan skak seperti ini. Apabila raja ke petak A7 baru raja D6. Oke, dilanjutkan A5, kemudian benteng B2 skak, raja gajah ke petak B5 memberikan pion di petak E6 dimakan, dan kemudian A6. Kemudian balik lagi raja D6, kemudian A7, benteng ke petak A2. Putih menutup dengan gajah 6, lakukan skak lagi. Kemudian langkah blunder terjadi di langkah ke-54, yaitu raja ke petak A5. Temukan langkah terbaik hitam untuk bisa menang di sini, teman-teman. Satu langkah lagi pion promosi. Kocak juga sih ini. Bisa kena kayak gini, tapi mungkin karena waktu ya. Raja ke petak C5, boom, tema skakmat dengan benteng. Ya, putih panik ya, karena di sini raja ke petak A4 pun kena benteng A2, raja petak B3 digebuk, pion tidak akan bisa promosi. Ya, panik gajah ke petak C4, ya disikat aja, promosi kena benteng A2, menterinya hilang. Raja ke petak A6, benteng A2, raja petak B7, ya udah kalah raja D4 dan akhirnya hitam menang di posisi ini. Gokil ya. Blunder yang sangat fatal dan amatir sih kalau menurut aku. Kenapa dia jalan raja A5? Jelas-jelas ada tempo raja C5. Untuk sekelas Alisli harusnya itu tidak terjadi. Ya harusnya apa yang terbaik? Gajah petak B5, apabila benteng petak A2, maka raja B7. Mungkin slip hitungan ya di sini. Apabila raja ke petak C5, maka baru gajah ke petak A6. Sudah tidak terjadi tema skakmat di sini. Apabila benteng B2, baru geser raja C7. Nah, apabila di sini mainkan langkah mana ya? Nggak ada lagi ya. Kalau misalkan benteng B2 gimana? Ya udah jadi menteri. Apabila makan, nah raja ke petak A6. Jadi tidak bisa benteng A5. Apabila benteng jauh, maka di sini menteri F8. Udah aman. Itulah part of the game, teman-teman. Dan ya ini karena catur cepat ya. Bisa terjadi kesalahan seperti itu. Makanya kalau mau lihat kenapa juara dunia catur ditentukan lewat catur klasik, ini salah satunya, teman-teman. Apa komentar kalian buat game ini? Sejauh ini pecatur putri Indonesia ini Iren memiliki 5,5 poin dari 8 babak ya, yang artinya dia hanya kalah 2 kali dan remis 1 kali melawan Ju Wenjun, kalah melawan Tan Zhongyi, dan kalah melawan juara dunia catur kilat 2 kali atau catur cepat ya, Alsabayeva Bibishara dari Kazakhstan. Coba komen, jangan lupa bantu video ini viral dengan cara like, share, komen, dan subscribe guys.